Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Al-ayat. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang kita rasakan, terutama yang paling utama adalah nikmat dalam iman dan Islam. Semoga kita semua tetap diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan kafah, dengan benar, sehingga kita termasuk sebagai hamba Allah yang tetap istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bapak Ibu Ibu sekalian, tema yang menarik ya, tentang mengucapkan Natal, selamat Natal, mengucapkan selamat Natal. Memang terkait dengan persoalan-persoalan muamalah ya. Kita kadang-kadang dihadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang menimbulkan perbedaan-perbedaan. Hanya apabila sesuatu yang berkaitan dengan muamalah itu ada irisan-irisan dengan ibadah gitu, maka ini tentu tidak hanya berbeda tetapi juga akan menimbulkan kontroversi gitu. Tentu di masyarakat tentang perbedaan-perbedaan itu cara menyikapinya akan berbeda-beda juga, tergantung nanti bagaimana kadar kapasitas pemahaman dan keilmuan dari masing-masing. Hanya seringkali kalau di masa sekarang tiba-tiba ada orang yang menjadi paling paham, paling mengerti, paling tahu, dan biasanya itu kita sebut netizen. Netizen teh kita, namun ngebahas satu persoalan, satu pembahasan itu merasa paling tahu, paling mengerti, paling paham dan paling benar. Nah ini tentu harus menjadi bahan bagi kita, terutama umat Islam, agar tidak mudah terbawa arus. Jadi ketika timbul sesuatu persoalan, permasalahan, khususnya berkaitan dengan keyakinan kita, dengan akidah kita, maka tentu kita perlu menyikapinya dengan sangat hati-hati. Jadi tidak boleh kita serampangan, tidak boleh secepat mengambil kesimpulan. Perlu ada kehati-hatian, perlu ada kajian, perlu ada penelaahan, sehingga ketika kita akan bersikap atau mengambil suatu pemahaman dari suatu perbedaan, itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Karena begini, bahwa setiap
apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati sekali bagi orang Islam, bagi umat Islam itu yang harus diutamakan itu adalah kehati-hatian. Makanya perintahnya adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, gitu kan? Takwa itu ya mungkin secara bahasa kita artikan takut, gitu ya. Tapi tentu lebih dalam, lebih jauh, tidak hanya sekedar takut, gitu ya. Tetapi sebagaimana digambarkan oleh Sayyidina Umar, gitu ya, bahwa takwa itu adalah kehati-hatian. Jadi tidak serampangan, tidak tergesa-gesa, gitu. Segala sesuatu itu betul-betul diperhitungkan dengan matang berdasarkan pengetahuan ilmu yang dimiliki. Maka terkait dengan pembahasan tentang bagaimana sih sebetulnya kedudukan mengucapkan selamat Natal itu, kita perlu mengkaji, perlu mendalami, dan perlu kehati-hatian ketika kita akan bersikap. Apakah kita akan mengikuti pendapat kebanyakan orang gitu, yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah merupakan salah satu dari kebaikan, gitu. Dari kebaikan atau dari perbuatan baik yang dari sisi muamalah itu dibolehkan. Nah, itu bagaimana orang bisa berkesimpulan seperti itu? Tentu ada dasar-dasar, ada pemahaman-pemahaman yang tentu kita harus hati-hati. Jangan sampai pemahaman-pemahaman itu ditelan mentah-mentah, diyakini bulat-bulat bahwa itu ada sesuatu yang memang dibolehkan. Nah, kita mulai kajian ini dari firman Allah, Quran surat Maryam ayat 33. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya. Dan salam keselamatan semoga dilimpahkan alayya kepadaku. Masa yang dimaksud dengan alayya di sini adalah Nabi Isa alaihissalam. Yauma wulidtu, yaitu pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini adalah ayat yang digunakan salah satunya oleh ulama dari Indonesia, ulama terkenal, ahli tafsir, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau mengemukakan bahwa ayat ini adalah dasar dibolehkannya mengucapkan selamat Natal. Panite Al-Quran, Pak, gitu ya, disampaikan oleh ahli tafsir terkemuka yang ilmunya tentu tidak kita ragukan, gitu ya, penguasaan beliau terhadap ilmu tafsir. Dan beliau menyampaikan bahwa ayat ini adalah indikasi bolehnya mengucapkan selamat Natal. Nah, tentu ini akan berbeda, gitu ya, dengan pemahaman para ulama yang lain. Misalkan kalau kita bandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat, gitu ya, kita ini saja, gitu ya, kita ulas semua, gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana kedudukan yang lebih tepat, gitu, yang lebih bisa kita yakini kebenarannya. Kemudian ada Ustadz Abdul Somad, ada Buya Yahya, gitu ya. Mereka memiliki pendapat-pendapat yang berbeda, berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sejalan memerintah Gus Miftah, kalau Gus Miftah itu sejalan dengan pendapat Quraisy. Nah,
termasuk salah satu di antara para pengusung gitu ya, moderasi keberagaman. Jadi ingin dilihat bahwa Islam itu ya kan, memang Islam itu kan harus rahmatan lil alamin. Sehingga yang dimunculkan, yang diperlihatkan kepada orang, terutama kepada kalangan non-Islam gitu ya, adalah wajah yang tidak boleh sangar, tidak boleh menakutkan begitu ya. Jadi harus mengedepankan sisi-sisi kasih sayang gitu, penghormatan dan seterusnya. Hanya tentu saja apabila itu diusung terlalu jauh, nanti yang dikhawatirkan, yang ditakutkan itu adalah kebablasan. Ini yang dikhawatirkan, itu kebablasan. Namun kebablasan Pak bakal kaditu nanti kababayan. Itu bahaya. Maka perlu kita kaji dulu tentang bagaimana sebetulnya hakikat dari salam dalam ayat ini. Ketika Allah berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 33, wassalamu alayya, dan semoga keselamatan dicurahkan, dilimpahkan kepada beliau, kepada Nabi Isa, yaitu yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Itu kan Natal gitu ya. Wa yauma amutu, dan ketika aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada hari aku dibangkitkan. Makanya ayatnya perayaan wafat Natal, hari raya Natal, terus hari raya wafat Isa Al-Masih ya. Ayat D itu hari diangkat kebangkitan, hari kebangkitan. Nah, disebutnya Paskah. Nah, Paskah ya. Nah, itu kan berarti mengamalkan ayat itu gitu. Berarti itu salah umat Islam gitu ya. Nah, seakan-akan mungkin kalau dipahami secara tekstual gitu ya, dan kalau kita mengikuti pendapatnya Pak Murai Shihab, maka seperti itu ya. Maka berarti boleh mengucapkan selamat. Nah, tapi tentu kita tidak boleh menelan begitu saja gitu ya. Kita harus melihat bagaimana pandangan orang lain yang tidak setuju, yang tidak sepakat dengan pendapat yang seperti itu. Ada beberapa ulama ahli tafsir, diantaranya yang pertama Imam At-Tabari ya. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salam dalam ayat ini adalah yang diartikan salam itu adalah keamanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Keamanan dari apa? Yaitu rasa aman dari gangguan setan dan bala tentaranya. Jadi Nabi Isa itu ketika dilahirkan, beliau itu tidak diganggu, dijaga, diamankan dari gangguan-gangguan setan dan bala tentara. Yang dimana bantuan itu atau perlindungan itu, keselamatan itu tidak didapatkan dari yang selain Allah. Itu yang pertama. Kemudian beliau juga mendapatkan keselamatan dari gangguan, dari celaan sepanjang hidupnya atau selama hidupnya. Juga keselamatan dari rasa sakit ketika menghadapi kematian. Nah, tadi disebut wa yauma amutu gitu. Keselamatan, perlindungan, penjagaan dari rasa sakit ketika menghadapi kematian. Dan juga keselamatan dari kepanikan dan kebingungan ketika dibangkitkan kembali oleh Allah pada hari kiamat. Sementara orang-orang lain mengalami hal tersebut ketika melihat keadaan yang mengerikan pada hari itu.
Itu pendapat atau tafsir yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Saya sampaikan terjemahnya saya biar cepat. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menyampaikan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran tentang makna salam dalam ayat tersebut. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keselamatan salam yang dilimpahkan kepadaku, kepada Nabi Isa AS itu maksudnya adalah keselamatan dari Allah kepadaku, maksudnya kepada Nabi Isa, yaitu pada hari aku dilahirkan, yaitu ketika di dunia, maksudnya dari gangguan-gangguan setan. Ini pendapat sebagian ulama sebagaimana beliau kemukakan di dalam surat Ali Imran. Pada hari aku meninggal, maksudnya di alam kubur, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, maksudnya nanti di yaumul kiamah, ya, di akhirat. Karena beliau pasti, kata Imam Al-Qurtubi, akan melewati ketiga fase ini, yaitu fase hidup di dunia, fase kematian waktu di alam kubur, kemudian waktu dibangkitkan lagi menuju akhirat, dan Allah akan senantiasa memberikan keselamatan kepada beliau di seluruh fase kehidupan yang beliau alami. Jadi maksud salam itu eta gitu pada tekadnya pembahasan. Jadi bukan masalah mengucapkan salam, bukan mengucapkan salam, tetapi ini adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam di sepanjang kehidupan beliau dalam ketiga fase kehidupan. Dan yang terakhir dari Al-Baghawi, ya, beliau juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keselamatan dalam ayat itu adalah keselamatan dari gangguan setan ketika beliau lahir, ketika pada hari aku meninggal, maksudnya keselamatan dari syirik, keselamatan dari syirik ketika beliau wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, yaitu keselamatan pada rasa atau dijauhkan dari rasa panik atau rasa ketakutan. Jadi menurut Al-Baghawi dalam ayat ini, ketika disampaikan keselamatan atasku kepada Nabi Isa pada hari aku dilahirkan, maksudnya dijaga dari dari perbuatan syirik, gitu ya. Kemudian dari rasa takut, gitu. Dan itu menjelaskan tentang bagaimana maksud salam yang diartikan di dalam ayat tersebut. Bahkan oleh Ibnu Katsir itu dijelaskan lebih melebar, tidak hanya pada kaitan tentang salamnya itu sendiri. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir Al-Qur'anul Adzim bahwa dalam ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah penempatan kedudukan masalah ubudiyah Nabi Isa kepada Allah, gitu. Jadi kaitan bahwa ia adalah makhluk Allah, ya, makhluk Allah yang hidup dan bisa mati, gitu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kaitan kedudukan Nabi Isa alaihissalam sendiri, bahwa beliau itu adalah manusia biasa, ya, yang tentu sama dia akan mengalami fase ketika dia dilahirkan, kemudian dia wafat, gitu. Jadi tidak boleh dianggap sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Jadi dengan ayat ini justru, gitu, menunjukkan kedudukan Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau adalah manusia biasa, makhluk Allah yang hidup dan bisa mati. Dan bahkan beliau juga nanti akan dibangkitkan sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain.
Namun kaitan dengan salam di sini, Imam Ghazali menyatakan bahwa Allah memberikan keselamatan kepada beliau pada kondisi-kondisi yang tadi, yaitu ketika beliau dilahirkan, ketika beliau diwafatkan, dan ketika beliau dibangkitkan. Gitu. Ini merupakan kondisi-kondisi yang memang paling sulit dihadapi oleh hamba Allah, oleh manusia. Sehingga terucaplah ayat itu, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, ini terkait penafsiran-penafsiran tentang salam yang dimaksudkan oleh para ulama. Maka tentu kalau kita perhatikan kan berbeda secara konteks gitu. Jadi pada ayat itu bukan justru menerangkan untuk menganjurkan mengucapkan salam kepada Nabi mengucapkan selamat Natal gitu. Tetapi ayat itu justru menerangkan tentang bagaimana eksistensi Nabi Isa. Dan Allah senantiasa melindungi, memberikan, menaungi keselamatan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jeung barina ge da eta mah salam teh ka Nabi Isa, wassalamu alayya. Diarahkannya, ditujukannya kepada Nabi Isa, bukan kepada umat Nabi Isa gitu. Ya, bukan kepada umat Nabi Isa. Kalau mengucapkan selamat Natal nasaha? Kepada Nabi Isa. Ya, yang mengaku umat Nabi Isa. Mengucapkan selamat Natal. Ini mah kan berarti kepada Nabi Isa gitu. Wassalamu alayya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian, ya, tentu terkait dengan masalah Natal ini, kalau dilihat dari sisi sejarah, memang ada beberapa kontroversi, gitu ya. Apakah benar bahwa Nabi Isa itu dilahirkan pada tanggal 25 Desember, gitu, atau justru ini adalah hanya perkiraan saja? Karena ternyata para ahli sejarah menemukan beberapa keganjilan, gitu. Kalau disebut bahwa beliau itu lahir di tanggal 25 Desember, sementara di 25 Desember itu adalah di mana pada waktu itu ya musim dingin, gitu ya, musim dingin. Sementara kelahiran Nabi Isa itu justru menunjukkan bahwa beliau itu bukan lahir pada musim dingin, gitu ya, justru pohon kurma itu sedang subur-suburnya berbuah. Nah, tentu terlepas dari sejarah, gitu ya, kita kembali dulu lah gitu, tentang bagaimana sebenarnya konteks selamat Natal itu sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kalau ayat yang tadi itu dijadikan sebagai dasar, sebagai alasan untuk boleh mengucapkan selamat Natal, maka tentu ada beberapa ulama yang tidak sepakat, gitu ya. Ada ulama yang tidak menyetujui, karena konteks daripada ayat itu bukan justru memerintahkan untuk mengucapkan selamat Natal, tetapi menerangkan tentang kedudukan dan eksistensi Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau itu adalah manusia biasa, bahwa beliau itu sama seperti kita, dilahirkan, hidup, kemudian mati, dan nanti akan dibangkitkan kembali. Jadi justru dengan ayat ini menjelaskan bagaimana kedudukan Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Nah, kemudian terkait dengan perayaan-perayaan yang tentu dilakukan atau dilaksanakan oleh umat-umat agama yang lain, bagaimana seharusnya kita menyikapi dalam kaitan dengan masalah toleransi, misalnya seperti itu. Apakah toleransi itu sampai harus melakukan ucapan-ucapan selamat, gitu ya, mengucapkan selamat kepada yang merayakan, atau apakah ada ketentuan-ketentuan yang memang
tidak diperkenankan dalam batas-batas ketentuan syariat. Maka terkait dengan perayaan-perayaan itu, kita teringat apa yang disampaikan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Sahabat Umar ibn Khattab pernah mengatakan, ada Allah al-Yahuda wa Nasara fi idihim yauma jam'ihim fa inna sahqa yanzilu alaihim fa akhsha ayyusibah. Kata Umar, jauhilah perayaan-perayaan kaum musuh Allah, yaitu diantara mereka Yahudi dan Nasrani. Jauhi gitu perayaan-perayaan kaum musuh Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena kemurkaan Allah turun atas mereka ketika itu. Jadi ketika mereka kaum Yahudi, kaum Nasrani merayakan perayaan-perayaan, maka hakikatnya Allah sedang menurunkan kemurkaan atas mereka. Gitu. Maka Umar bin Khattab menyarankan kepada kita untuk menjauhi perayaan-perayaan mereka, menjauhi kumpulan-kumpulan mereka. Kenapa? Karena kata Umar, aku khawatir kemurkaan tersebut akan menimpa kalian juga. Nah, ini kan berarti salah satu hal yang ingin ditegaskan oleh Umar bin Khattab gitu ya, kepada umat Islam agar menjauhi perayaan-perayaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Kita tahu bahwa Yahudi Nasrani itu kan memang dikategorikan sebagai musuh-musuh Allah, ada Allah. Bahkan dalam Al-Quran sendiri kan ditegaskan gitu ya, bagaimana sikap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada kita. Mereka sebetulnya sampai kapan latadho gitu ya, angkal Yahudi walan Nasrani, tidak akan pernah ridho kepada kamu. Akhirnya orang salitik erek gitu ya, justru memberikan keridoan kepada mereka, dibalik itunya. Sementara mereka tidak ridho kepada umat Islam, sementara umat Islam sendiri membuka, seakan-akan memberikan jalan untuk kelonggaran. Padahal Allah dengan tegas bahwa Allah itu murka kepada mereka, murka kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Maka Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita untuk menjauhi perayaan. Bahkan kalaupun perayaan itu gitu ya, ada kaitannya dengan misalkan hal-hal yang sifatnya tidak ada kaitan dengan agama, itu tetap ditekankan agar tidak didekati atau dijauhi, karena khawatir gitu. Ada irisan-irisan yang meskipun itu sifat duniawi, tetapi ada irisan-irisan keyakinan, ada akidah yang takutnya justru akan mempengaruhi. Nah, itu yang pertama. Kemudian kebiasaan orang-orang Yahudi itu kan, kalau kaitannya dengan perayaan-perayaan itu mereka sangat antusias gitu ya. Bahkan sesuatu yang tidak ada dalam ajaran agama pun mereka akan buat, akan bikin. Sampai pernah mengusulkan kepada Umar ibn Khattab. Karena kata mereka itu ketika menemui Umar, ya, wahai Umar, itu ada satu ayat ya gitu, dalam Al-Quran gitu, yang turun luar biasa itu gitu ya. Kalau misalkan itu turun pada kami, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Umar bin Khattab bertanya ayat yang mana itu. Umar itu bertanya bukan artinya beliau tidak tahu, beliau tahu gitu. Maka ketika disampaikan
ini ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum din dan seterusnya. Maka Umar mengatakan, oh ayat itu, saya tahu ayat itu, bahkan saya tahu kapan turunnya ayat tersebut. Gitu. Lalu bagaimana sikap Umar terhadap usulan itu? Apakah menerima? Tentu Umar istiqomah, gitu ya. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak diadakan oleh Rasulullah, meskipun waktu itu sesuatu itu mungkin dipandang sesuatu yang baik gitu, tapi belum tentu benar, maka Umar tidak melakukan. Tesugan ngayakeun hari perayaan turun ayat kita tidak. Umar hanya menjawab diplomatis saja. Saya tahu ayat itu, saya hafal turunnya ayat itu, bahkan di mana dan sedang apa. Tapi tidak ada niatan Umar untuk melaksanakan peringatan atau hari raya tentang turunnya ayat tersebut. Jadi kita Islam apa gitu, hati-hati sekali ketika akan melakukan sesuatu, ketika akan berkomitmen gitu ya terhadap sesuatu, itu sangat hati-hati. Tidak boleh umat Islam itu melakukan sesuatu tanpa dasar-dasar yang kuat, tanpa pengetahuan yang kuat. Maka perlu kita lihat dalam kaitan ini gitu ya, sejauh mana sesungguhnya kebolehan gitu ya, bagi umat Islam untuk sekedar mengucapkan selamat Natal. Memang kalau kita lihat pada pernyataan-pernyataan atau pandangan-pandangan para ulama itu berbeda-beda gitu ya. Ada penjelasan dari beberapa ulama gitu ya, tentang kebolehan mengucapkan selamat Natal gitu. Tetapi tentu saja kita juga harus melihat gitu, kebalikan dari pandangan pendapat para ulama yang tidak membolehkan. Nanti kita lihat sejauh mana ini tendensi, masing-masing punya tendensi nantinya kecenderungan gitu ya. Nah, di antara kecenderungan yang membolehkan itu, nah, di antaranya adalah bahwa ini adalah kebaikan. Kan tidak ada larangan dalam dalam Islam itu untuk berbuat baik kepada non muslim. Gitu ya, kan tidak ada larangan, tidak ada larangan, maka dianjurkan gitu ya berbuat baik kepada non muslim. Tetapi sejauh mana gitu perbuatan baik itu, ya, tentu saja jangan sampai perbuatan baik itu justru malah kebablasan, justru menggiring kita kepada kerusakan akidah atau mengotori keyakinan yang seharusnya dipegang dan dijaga oleh umat Islam. Nah, jangan dulu mengucapkan selamat Natal gitu. Mengucapkan salam saja dulu. Boleh tidak kita mengucapkan salam kepada non muslim? Oke kan itu mengucapkan selamat Natal gitu kalau sebenarnya. Mengucapkan salam ya boleh tidak kita mengucapkan salam? Assalamualaikum gitu. Ya, boleh tidak? Nah, tapi tidak boleh gitu kan? Tidak boleh. Apa dalilnya? Ada dalil misalkan dalam hadis gitu ya, dari Abu Hurairah, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan mendahului kepada Yahudi dan Nasrani ucapan salam. Gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi dalam masalah salam saja gitu ya, dalam masalah mengucapkan salam saja tidak boleh gitu. Mau yang mengucapkan selamat Natal begitu ya, memberikan selamat Natal kepada. Dalam hadis yang lain, bahkan kalau kita mendengar orang non Islam itu, non Muslim mengucapkan salam, maka jawabnya pun tidak boleh sembarangan, tidak boleh menjawab sebagaimana menjawab salam dari umat Islam. Ya, misalkan ada saudara kita salam, assalamualaikum, kan dia waalaikumsalam. Kalau ada orang non muslim mengucapkan salam, maka Rasulullah SAW menyampaikan, idza sallama alaikum ahlal kitab, gitu ya, apabila
mengucapkan salam ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani gitu ya. Mengucapkan salam kepada kalian, faqulu waalaikum. Cukup kalian menjawabnya waalaikum saja. Tidak boleh dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup waalaikum saja. Dalam keterangan yang lain, idza salama alaikum ahadun min ahlil kitabi faqulu alaik ma qultan. Jadi jawabnya saparuna, tidak boleh dijawab melebihi gitu. Mungkin orang ngerasa wah ini halus sih mengucapkan salam, lalu kita tertarik gitu ya, sampai kemudian kita menjawab berlebihan, tidak boleh gitu. Berarti ini ada aturan gitu, ada etika, ada terkait dengan ucapan salam. Sebab apa? Yang namanya ucapan salam itu adalah ibadah. Jadi dalam Islam itu sesuatu yang kita katakan gitu ya, sesuatu yang kita ucapkan itu bisa bernilai ibadah. Tidak hanya kata-kata yang keluar itu ditinjau di sisi segi muamalahnya saja, tetapi ada nilai-nilai ibadah, dan memang harus seperti itu bagi umat Islam. Apapun gitu ya, gerak-gerik saja itu harus menjadi ibadah. Sebab apapun yang kita lakukan gitu ya, termasuk gerak-gerik pikiran, sikap gitu ya, pandangan, itu akan dipertanggungjawabkan. Maka harus hati-hati terkait dengan ucapan. Nah, kaitan dengan salam demikian. Ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menyampaikan bahwa makna hadis yang dua tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa memulai salam kepada non muslim itu sesuatu yang tidak disunahkan, sesuatu yang tidak dianjurkan. Jadi tidak boleh kita karena ada niat untuk berbuat baik gitu ya, mendoakan mereka gitu dengan ucapan salam. Itu sesuatu yang jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Justru umat Islam teh kudu rada ngajaga wibawa gitu, menjaga iffah, kehormatan. Tidak boleh sampai kita bersikap lunak, bersikap namun siga orang Sunda mah handap asor gitu. Kanon Islam kudu rada gitu, memperlihatkan kewibawaan kita. Sebab lamun urang DP handap asor itu orang justru dimanfaatkan gitu. Biasa gitu. Ini untuk menjaga marwah, kehormatan umat Islam. Jadi dalam etika pergaulan, dalam muamalah itu tidak boleh gitu. Makanya dengan tegas la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Jangan memulai kepada Yahudi, kepada orang Nasrani dengan salam. Ulah, kamu marah ngamimitian oge ngajawabna saperuna. Jangan dijawab secara berlebihan. Di sini yang harus diperhatikan adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi kemudian kepada permasalahan mengucapkan selamat katanya gitu ya, selamat katanya. Ada yang mengatakan bahwa memang tidak boleh mengucapkan selamat kata. Kan di dalam Al-Qur'an dan hadis juga kan tidak ada larangan ya yang jelas atau yang tegas menerangkan tentang haramnya mengucapkan selamat kata. Atau juga tidak ada juga keterangan kan yang membolehkan mengucapkan selamat kata. Ayat dua anak begitu. Jadi lamun misalkan ada keterangan halal, ada keterangan boleh gitu ya. Berarti kembali lagi jadi boleh. Gitu. Maka tentu itu harus hati-hati gitu ya. Karena tadi bahwa dalam Islam itu apapun itu bisa bernilai ibadah gitu. Apalagi ini terkait dengan mengucapkan selamat Natal kepada non-Islam. Nah, kemudian
bergeser dari pandangan itu ketika tidak didapati dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi secara jelas dan tegas tidak menerangkan tentang kedudukan hukumnya. Maka kata sebagian orang bahwa masalah ini masuk dalam kategori ijtihad gitu. Maka kalau dalam permasalahan ijtihad itu berlaku kaidah gitu ya. La yunkarul mukhtalaf fihi wa innama yunkarul mujma'u anhu. Permasalahan yang masih diperdebatkan maka tidak boleh diingkari gitu. Ya, tidak boleh ditolak. Sedangkan permasalahan yang sudah disepakati boleh diingkari. Nah, sedangkan permasalahan tentang mengucapkan selamat Natal itu kan masih berbeda-beda. Ya, masih dalam tataran ijtihad, diperdebatkan. Maka itu tidak boleh ditolak gitu. Nah, tentu saja gitu ya. Bagi kita kalau permasalahan ijtihad ini harus jelas begitu ya, ijtihad juga gitu. Ijtihad juga harus jelas. Tetap yang namanya ijtihad juga ada sandarannya, ada dasarnya, ada hujahnya. Hanya kaitan hujahnya itu memang sifatnya masih bersifat umum gitu. Tidak secara tegas tersurat. Hanya kaitan dengan ijtihad juga tidak bisa sembarangan ya. Apalagi kalau misalkan ulama-ulama tertentu itu kalau berbicara tentang ijtihad itu kan ada kriteria-kriteria, ada ketentuan. Terus orang kumaha tuh? Orang kan bisa ijtihad. Nah, berarti kita mau bisa taklid. Taklid. Ini juga terkait taklid juga masih bertentangan. Di satu sisi ada yang mengharuskan taklid, di sisi yang lain justru ulama tidak membolehkan taklid. Karena taklid itu sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam. Nah, itu yang disampaikan oleh sebagian orang tentang kaitan mengucapkan selamat Natal. Nah, kemudian yang ketiga yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal itu berpegang kepada generalitas atau keumuman ayat ataupun hadis, sehingga mereka juga meyakini bahwa ini adalah termasuk perbuatan yang memang sebetulnya dianjurkan karena termasuk perbuatan yang baik. Kan memberikan selamat itu memberikan kebaikan, membuat mereka yang mendengar ucapan selamat itu merasa senang, merasa bahagia gitu. Dan itu adalah sesuatu yang dianggap baik gitu. Bahkan mereka juga menyampaikan gitu ya, bahwa ini adalah pandangan dari ulama-ulama terdahulu gitu ya, semacam pendapatnya Abu Hanifah, Yusuf Qaradawi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini harus dikomparasi gitu ya, sejauh mana sebetulnya kebolehan, karena ayat konteksnya sebetulnya tidak boleh ditelan begitu saja kemudian dijadikan dasar untuk membolehkan mengucapkan selamat Natal. Yang jelas bahwa kita berpegang kepada dalil-dalil yang sharih gitu ya, bahwa kalau meminjam apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad gitu ya, kalau seseorang mengucapkan selamat Natal itu sebetulnya ada konsekuensi. Ada 3 konsekuensi gitu. Yang pertama, bahwa bagi orang yang mengucapkan selamat Natal itu, dia itu berarti sudah meyakini begitu ya, meyakini bahwa Nabi Isa itu betul lahir pada tanggal 25 Desember begitu. Padahal tanggal 25 Desember itu belum tentu hari kelahiran Nabi Isa. Berarti kita menyepakati sesuatu yang tidak benar gitu. Menyepakati sesuatu yang tidak benar itu sesuatu yang tidak dibolehkan gitu kan ya. Misalnya dalam Islam itu kan tidak boleh gitu ya mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi yang tidak jelas kebenarannya, sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Kemudian yang kedua, ucapan selamat Natal itu membuat seorang muslim itu mengimani status dari Nabi Isa sebagai anak Tuhan begitu. Karena bagaimanapun juga
orang-orang Nasrani itu gitu ya merayakan Natal itu dengan keyakinan yang seperti itu. Berarti dengan demikian orang yang mengucapkan selamat Natal itu meyakini atau mengimani status Isa seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagi yang mengatakan selamat Natal itu berarti konsekuensinya dia sama seperti mengatakan bahwa Isa mati di salib begitu. Itu padahal Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak mati di salib gitu ya. Tetapi beliau itu adalah diangkat oleh Allah. Kemudian yang terakhir, bagi yang mengucapkan selamat Natal itu sama artinya dengan mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Padahal dalam Islam itu tidak dibenarkan seperti itu. Nah ini yang harus diingat bahwa pasti akan ada perbedaan-perbedaan, tetapi ada tendensi ketika misalkan orang yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal, kaitannya dengan firman Allah gitu ya, yang membolehkan untuk berbuat baik kepada non-Islam. Tetapi perbuatan-perbuatan baik itu tentu ada batas-batas. Mereka juga mengajukan dalil bahwa Rasulullah itu pernah pada satu ketika dalam hadis mengunjungi seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Lalu kemudian Rasulullah itu mengajak kepada anak itu untuk masuk Islam, untuk mengucapkan syahadat. Lalu si orang Yahudi itu mengatakan, ikutilah Abul Qasim. Maka anak itu kemudian bersyahadat dan masuk Islam. Begitu. Kata mereka, hadis itu menunjukkan bahwa boleh itu berbuat baik kepada, tapi di ujungnya seperti kita mengucapkan selamat Natal itu adalah perbuatan baik, begitu. Sehingga kita dibolehkan, gitu. Untuk apa? Ya untuk mengucapkan selamat Natal karena dipandang sebagai perbuatan baik. Padahal dalam hadis itu tidak ada indikasi ke sana, gitu ya. Jangankan mengucapkan selamat Natal, kan di dalam hadis itu juga tidak dijelaskan bagaimana Rasulullah ketika bertamu itu ada nggak dijelaskan salam dulu misalkan, tidak ada, gitu ya. Apalagi sampai misalkan menerangkan atau berkesimpulan sejauh yang dipahami bahwa Nabi melakukan atau membolehkan hal-hal yang demikian. Ada batas-batas yang sudah dijelaskan bagaimana kita berbuat baik kepada non-Islam, kepada orang di luar Islam, sepanjang mereka itu tidak menyakiti, sepanjang mereka tidak mencela, sepanjang mereka tidak mengganggu. Tetapi tentu ada batas-batas yang harus dipegang oleh umat Islam. Saya yakin mengucapkan selamat Natal itu bagaimanapun juga itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak akan terlepas atau tidak copot dari keyakinan yang ada pada dalam ucapan-ucapan. Oleh karenanya bagi kita umat Islam tadi yang harus diutamakan dan dikedepankan itu dalam kehati-hatian. Terserahlah gitunya, bagaimanapun orang mungkin memiliki pendapat argumen yang mungkin bisa digunakan atau disampaikan untuk membolehkan ucapan selamat Natal. Tapi bagi kita umat Islam yang harus diutamakan adalah bagaimana kehati-hatian untuk senantiasa menjaga perbuatan kita, gerak-gerik kita, ucapan kita, supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu sajalah karena waktu yang terbatas. Insya Allah mungkin kalau dari sisi sejarah mungkin bisa dibedah lagi lebih luas. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pertanyaan terkait tadi dengan apa yang disampaikan sebagai yang kita harus menjauhi dari aktivitas perayaan-perayaan tersebut. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sekarang, di mana perayaan-perayaan itu yang akhirnya kemudian menghadirkan diskon, baik itu dalam bentuk penjualan produk gitu ya ataupun makanan gitu. Akhirnya terkadang diskon itu menggiurkan sampai 30%, 40%. Bagaimana umat Islam ketika kemudian memanfaatkan momen tersebut? Ya. Atau yang sebagian umat Islam yang kemudian malah bertugas gitu kan, pam gitu, contohnya itu. Bagaimana dengan status dari kehalalan maizah tersebut? Ya. Kalau dari segi status kehalalannya, karena itu kaitannya dengan muamalah gitu ya,
tidak ada kaitan tentang statusnya perubahan dari sesuatu yang halal menjadi haram karena ada misalkan promo-promo seperti itu. Karena promo-promonya sendiri itu pada hakikatnya itu mubah gitu ya. Hanya tentu saja bagi umat Islam gitu ya, bagaimana menyikapi tentang atau memanfaatkan gitu ya, momentum-momentum yang seperti itu bagi kepentingan yang sifatnya duniawi gitu. Bagi kepentingan sifatnya duniawi. Kalau kita memang mau ideal gitu ya, mau ideal gitu. Kalau ideal Pak, berarti tidak boleh tergiur gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena ini sebetulnya bisa jadi sesuatu yang dihadapkan kepada kita, jadi bukan ujian kepada kita gitu. Di satu sisi kalau kita misalkan ikut memanfaatkan momentum itu gitu ya, kemudian ikut senang, ikut karena ada promo-promo, ada diskon-diskon gitu ya, maka tentu saja itu akan ada penilaian gitu ya dari orang-orang di luar sana gitu. Wah, gini kan umat Islam juga ikut merayakan setidaknya dengan momentum-momentum yang seperti itu. Ini bukan berarti tidak boleh secara mutlak gitu ya, tidak boleh secara mutlak. Hanya ada tadi kaitan dengan momentum itu bisa jadi sesuatu yang mungkin itu bagi kita umat Islam kalau memang mau ideal gitu ya, sebaiknya kita tidak ikut gitu ya, bahagia gitu dengan promo-promo atau diskon-diskon yang mereka berikan. Kayak ada dina waktu lagi ayah lebaran di ayah hanya kadang-kadang memang kita tergiur dengan itu gitu. Bukan haram, boleh saja gitu, tapi tentu ini dunia ya, tapi bagi kita banyak kalau memang mau misalkan konsisten gitu ya, nah kita tidak perlu ikut tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Ini mah duniawi, kayak orang bakal ayah waktu gitu, ada waktu-waktunya, ada momentumnya. Saya pikir sikap kita seperti itu lah kurang lebih, tidak sebaiknya gitu ya, sebaiknya tidak boleh terlalu euforia dengan hal-hal yang seperti itu. Itu duniawi gitu. Ya. Tapi daripada kayak orang misalkan dicap atau bisa jadi dia bisi kagiring kadinya gitu. Jadi sekarang kita ikut berpartisipasi, ikut bahagia, ikut menikmati gitu dari momentum perayaan yang dilakukan atau yang diadakan oleh mereka. Ya bukan berarti kita tidak boleh ikut bergembira. Ada memang tadinya Cak Umar kata jauhi. Berarti itu salah satu anjuran. Memang ini bukan hadis. Gimana nanti disebut ahad gitu. Kata Umar menyarankan bahwa perayaan-perayaan yang mereka adakan, kumpulan-kumpulan mereka, termasuk berenang tadi itu, kalau di toko-toko yang promo-promo diskon kali, jauhi saja lah. Gitu. Sebab Allah murka kepada mereka. Bisi orang asup karena kamu ke Allah gitu. Tadi balik lagi kehati-hatian gitu. Kehati-hatian itu yang harus dijaga ya, itulah berkait sikap aja satu doang. Mudah-mudahan meskipun ini kurang lengkap, kurang tuntas, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga kita tetap istiqomah dalam kebenaran. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allah ya'khudhu bi'aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.